Oke. Mohon izin Pak, silabusnya bisa dikirim. Oh bisa, gratis kok ini, nggak bayar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Lanjut ya, kita ke materi mungkin ya. Oh, oke, sudah muncul Bapak Ibu Oke sepertinya. Pak, Oke, ya, saya mohon izin untuk matikan video ya biar kualitas suara bisa maksimal. oke, siap. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu, ini pertemuan pertama kita adalah tentang bagaimana kita sebagai seorang perawat itu, khususnya yang mungkin berkecimpung di ruang apa namanya, ruang ginjal ya, atau ruang HD, itu bagaimana kita melakukan asuhan perawatan pada pasien dengan gagal ginjal kronis, gitu ya. Gagal ginjal kronis ini sebenarnya kalau dari prevalensi baik itu global maupun Indonesia itu peningkatannya cukup tajam Bapak ya. Uh, ada banyak penyakit tidak menular selain giga juga tajam peningkatannya, misalkan pada pasien stroke gitu ya, dan diabetes dan lain-lain. Itu semakin tahun itu sebenarnya kalau kita lihat di data global baik itu WHO maupun asosiasi pada sistem penyakit itu semakin tahun semakin banyak. Nah, jadi pertumbuhannya semakin cepat gitu ya. Uh, maka asuhan keperawatan pada pasien GK itu sebenarnya nantinya itu akan diarahkan pada perawatan perawatan multidimensi ya. Di multidimensi itu artinya harusnya pasien GK itu tidak hanya dirawat atau dilayani kesehatannya pada dimensi fisik saja gitu kan, tapi juga pada dimensi psikis ya. Jadi kita hari ini akan belajar beberapa item ya. Yang pertama adalah overview ya. Overview nanti kita akan bahas sedikit tentang anatomi fisiologi ya, kemudian ada definisi etiologi, kemudian manifestasi klinis, komplikasi, kemudian bagaimana manajemen perawatan dan asuhan Halo.
perawatan pada pasien dengan GBK, gitu ya. Nah, kita masuk pada bab yang pertama, yaitu overview ya. Jadi Bapak Ibu sudah paham betul ya, terutama pada Bapak Ibu yang mungkin bekerja di ruang HD nih ya. Maka anatomi fisiologi ginjal itu ya, kalau kita gambarkan skemanya ya seperti ini gitu ya. Jadi memang fungsi utama ginjal itu kan adalah sebagai filtrasi ya, jadi filtrasi dari darah gitu kan. Dimana kalau dilihat dari gambar yang sebelah kiri ini, nah ginjal itu kan bentuknya seperti ini gitu kan ya. Ada di bagian posterior abdomen gitu kan, ada dua gitu kan. Yang fungsinya untuk memfiltrasi, fungsi utamanya ya, fungsi utamanya adalah untuk memfiltrasi darah hasil dari metabolisme ya. Nah, hasil dari metabolisme ini masuk pada ginjal, namanya ginjal, masuk pada pembuluh darah ya di ginjal melalui arteri aferen ya, arteri aferen. Ya, arteri aferen ini membawa darah ya kan, hasil dari metabolisme tubuh. Ya kan? Kemudian akan masuk ke ginjal ya kan, diproses, difiltrasi. Kemudian ada proses absorpsi juga, sehingga hasil dari filtrasi dan absorpsi itu akan melalui dua jalur, ya kan? Ada yang dibuang sebagai kotoran, waste, ya, was, ya kan? Ada kotorannya di sini. Hasil metabolisme ya banyak ya, ada ureum, ya. Kemudian ada juga amonia yang lain ya. Kemudian yang bersih itu, nah itu masuk kembali ke tubuh ya, yang bersih itu masuk kembali. Nah, pada pasien dengan gagal ginjal kronis, ya, maka sebenarnya fungsi dari filtrasinya itu ya namanya gagal, berarti ya gagal untuk infiltrasi. Sama dengan terminologi dari gagal jantung, berarti jantungnya gagal untuk memompa kan. Ya, jadi pada pasien dengan gagal ginjal itu ada kegagalan ya untuk infiltrasi. Nah, unit terkecil dari filtrasi ginjal itu di sebelah kanan ini. Ya, kalau kita ambil secuil itu misalkan, itu disebut dengan nefron. Ya, nefron itu adalah unit pada ginjal yang fungsinya adalah untuk memfiltrasi, kemudian ada proses absorpsi dan reabsorpsi. Ya, nah ini bagian dari nefron, Bapak. Ya, jadi ketika ada darah yang masuk pada ginjal, ya, jadi di sini ada darah arteri ya, kemudian di sini ada arteri aferen, ya kan, masuk di sini. Kemudian bagian di nefron itu ada yang namanya kapsula Bowman yang melindungi glomerulus. Ya. Ini namanya kapsula Bowman, Bapak Ibu, di sini ya. Di sini juga banyak sekali pembuluh darah di sini. Ya. Kemudian kapsula Bowman ini melindungi sebenarnya dia menyelimuti glomerulus, gitu kan. Nah, glomerulus itu, nah inilah fungsi dari filtrasinya di sini. Ya, jadi fungsi filtrasi itu dipegang penuh oleh unit yang namanya glomerulus ya pada nefron itu. Nah, di sini akan terjadi penyaringan ya, penyaringan. Nah, kemudian, nah di sini akan ketika disaring di sini ya, maka akan masuk ke sini. Ya, ada yang masuk ke sini ya, yang kotor itu. Yang kotor masuk ke sini, dan sebagian nanti akan masuk ke sini, melingkar-lingkar di sini. Ya. Nah, kapsula Bowman itu nanti akan bermuara kan pada namanya collecting duct. Collecting duct itu bagian akhir. Nanti kan di sini akan masuk ke apa namanya ureter, ya baik itu yang kanan baik itu ya. Kemudian di sini, nah di sini akan terjadi proses namanya reabsorpsi. Reabsorpsinya terjadi di sini, gitu kan. Kemudian lama-kelamaan
membuat dia menjadi bersih. Jadi pada intinya filtrasinya itu di sini di glomerulus. Ya, kalau ada masalah pada glomerulus, ya maka pastinya akan jadi masalah juga terkait dengan proses filtrasi dan cara absorpsi. Ya, oke. Gambar yang kedua ini sama ya. Ini hanya gambaran mikroskopis dari kapsula Bowman ya dan glomerulus. Ini kapsula Bowman Bapak. Ya, tadi saya bilang bahwasanya ada efferent yang masuk di sini. Ya, efferent itu membawa darah dengan banyak sekali, banyak sekali hasil metabolisme itu. Ya, hasil metabolisme itu masuk ke sini untuk difiltrasi di sini. Ya, nah, ini gambaran kalau gambaran mikroskopis dari glomerulus. Nah, di sini akan masuk ke kapsul Bowman dan proksimal tubuh. Nah, di sini nanti akan bermuara sebelah sini nih, akan bermuara ke saluran ureter, ya, dan tentunya ke kandung kemih. Oke, selanjutnya, nah ini mohon maaf ini data yang agak lama ya. Kalau di Riskesdas itu ada data yang terbaru, data terbaru. Setelah di tahun 2020, Riskesdas Kementerian Kesehatan sudah meluncurkan data terbaru terkait dengan bagaimana proyeksi ya atau prevalensi dari penyakit gagal ginjal di Indonesia. Kan? Ya, kita dapat memprediksi bahwasanya dari gambar ini ya di tahun 2013 itu kan prevalensinya hanya 2% ya gagal ginjal ya. 2%, baik itu yang akut maupun yang kronis gitu kan. Nah di tahun 2013 gitu kan, maka ternyata ada peningkatan prevalensi ya di tahun 2018 ada sekitar 1,8% kenaikan selama 5 tahun gitu ya. Jadi perkembangannya cukup pesat gitu. Nah, ditambah lagi sebenarnya yang menjadi beban kesehatan beberapa tahun yang lalu BPJS Kesehatan itu kan mengatakan ada kerugian besar gitu kan, karena ada perawatan pada biaya perawatan pada penyakit yang katastrofik termasuk pada penyakit gagal ginjal ternyata ya. Jadi kalau lihat di sini gagal ginjal itu menjadi menjadi beban nomor 2 terbesar dalam biaya kesehatan katastrofik ya di Indonesia. Gitu ya. Dan ini akan terus berlanjut. Gitu. Nah, selanjutnya kita ke penyebab gagal ginjal di Indonesia. Ya, jadi ini saya ambil dari asosiasi sepertinya asosiasi ya, report dari asosiasi terkait dengan penyebab utama dari penyakit gagal ginjal ya. Yang pertama adalah nefrotik diabetes. Ya. Jadi selama penyakit diabetes itu meningkat, gitu kan? Ya, ini warna ini dimiliki oleh nefrotik diabetes. Ya. Jadi dengan adanya penyakit diabetes dengan komplikasi nefrotik itu, ya, maka selama masih ada diabetes, gitu kan, maka penyakit gagal ginjal tidak akan habis. Ya. Dan yang kedua yang paling besar juga, ya, selama masih ada hipertensi, ya maka terjadinya gagal ginjal kronis itu masih akan cukup tinggi. Ditambah lagi beberapa penyebab yang lainnya, misalkan ada penyakit kongenital, ya kongenital, kemudian ada nefrosis obstruktif, ya kan, kemudian ada infeksi dan sebagainya. Ya. Nah, ini Riskesdas menyatakan bahwasanya ada faktor risiko utama
ya, penyakit gagal ginjal. Yang pertama adalah hipertensi, ya. Kemudian ada obesitas, kemudian ada diabetes mellitus. Nah, maka untuk mencegah terjadinya GGK ini, maka sepertinya kita punya peranan penting untuk mencegah hipertensi, ya, kemudian obesitas dan diabetes mellitus. Mencegahnya ya berarti kita mencegah supaya 3 variabel ini tidak muncul pada seseorang, kan? Oke, ini ada fakta di lapangan bahwasanya survival rate pada pasien GGK itu lebih rendah daripada pasien kanker. Artinya apa? Artinya pasien GGK itu kalau dibandingkan dengan pasien dengan kanker itu survival rate-nya rendah sekali. Jadi tidak sampai beberapa tahun gitu pasiennya sudah meninggal, kan? Kalau pada pasien kanker itu bisa sampai 10 tahun, ya. Banyak yang 10 tahun masih bisa bertahan, kan? Jadi kalau pada pasien GGK itu, kan, sangat sedikit ya dibandingkan dengan yang kanker. Jadi kematiannya, mortalitasnya sangat tinggi sekali. Kemudian kita ke faktor risiko. Tadi penyebab, ya. Maka yang sekarang kita akan bahas tentang faktor risiko. Faktor risikonya ada 2, ada yang modifiable, ada yang non modifiable, ya. Jadi ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi, ya. Maka perawat itu sebenarnya bisa bermain, ya kan, bisa mencegah variabel yang mungkin kita bisa modifikasi, ya. Yang pertama bisa mencegah terjadinya diabetes. Nah, ini mungkin pada pasien-pasien yang sudah mengalami prediabetes, ya, misalkan GDS-nya itu 190 misalkan, itu sudah masuk ke prediabetes, kan? Kemudian ada pasien sindrom metabolik, ya kan? Sindrom metabolik itu kan 3, ya, ada obesitas, ada tekanan darah tinggi, ada GDS-nya tinggi juga, gitu kan? Maka kan bisa dicegah dari sana. Nah, cara mencegahnya itu yang mungkin harus kita pikirkan bagaimana, kan gitu, ya. Kemudian ada hipertensi, ya. Kemudian pencegahan AKI, ya. Kemarin AKI menjadi fenomena cukup tinggi pada anak kecil, ya, kemarin, ya, karena ada sirup yang mengandung zat toksik untuk nefronnya sehingga terjadi AKI. Kemudian ada penggunaan obat-obatan yang nefrotoksik, contoh misalkan ada NSAID ini, misalkan ada obat-obatan nanti inflamasi, ya kan? Itu kan termasuk golongan NSAID. Kemudian ada yang mungkin tidak bisa kita modifikasi, ya, mulai dari histori, ya. Ada orang yang 60 tahun ke atas itu sebenarnya memiliki resiko lebih tinggi, ya, daripada usia yang di bawahnya, ya. Kemudian ada etnis dan ras, ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengatakan bahwasanya seseorang itu mengalami GGK, ya? Sesuai dengan teori yang ada, maka ada beberapa indikator, ya, ada beberapa indikator atau ada beberapa kriteria yang dapat kita gunakan untuk mendiagnosa atau mendiagnosis penyakit GGK. Ya, ini tentunya Bapak Ibu yang lebih paham, ya, daripada saya. Saya kan di sini, ya, ya, terutama pada Bapak Ibu yang ada di ruang poli, ya. Jadi yang pertama adalah kelainan struktur atau fungsi ginjal, ya, terjadi penurunan, ya, selama lebih dari 3 bulan. Jadi dikatakan kronis itu kan, dikatakan kronis itu jika ada fungsi ginjal yang menurun, gitu kan, itu yang terjadi selama 3 bulan, ya, yang berimplikasi pada kesehatan. Nah,
Nah, kemudian salah satu dari berikut ini harus ada selama 3 bulan ya. Jadi salah satu ya, tidak harus semuanya. Jadi mendiagnosa GGK dari 3 ini, kalau muncul satu berarti bisa diagnosis GGK. Kalau selama 3 bulan berturut-turut itu hasilnya sama. Satu, kita bisa melihat ACR-nya atau argumen tukar hasilnya. Kalau lebih dari 30, maka selama 3 bulan maka kita bisa menegakkan adanya GGK. Kemudian satu atau lebih penanda marker ya kerusakan pada ginjal. Ya. Misalkan apa? Kreatinin ya kan urinnya misalkan ya. Kemudian GFR-nya kalau dihitung itu kurang dari 60 mili per menit per luas permukaan tubuh. Ya, jadi GFR itu ternyata bisa dihitung. Nanti ada rumusnya. Ya, ada rumus yang saya cantumkan di sini ya. Nah, GGK itu punya level. Ya, jadi gagal ginjal kronis itu punya leveling ya. Nah, level yang paling rendah itu disebut dengan gagal ginjal ya. Atau end stage kidney disease ya kan, RDS. Itu sudah kurang dari 15 mili ya. Sudah kurang dari 15 mili per jam ya. Dan ini memang harus butuh dialisis ya. Kemudian agak ringan di atasnya itu GFR-nya itu 15 sampai 29. Jadi patokannya adalah GFR ya dok. Jadi level dari keparahan ya, tingkat keparahan GGK itu dilihat dari seberapa besar GFR-nya. Semakin kecil GFR-nya maka menandakan semakin parah kondisi dari gagal ginjalnya. Ya. Kemudian yang perlu jadi untuk supaya prevalensi GGK itu bisa turun, maka kita mengintervensi yang di sini tadi. Ya. Ini GFR-nya 90 normal, tapi punya resiko. Misalkan resikonya apa? Ya, resikonya dia misalkan ada punya hipertensi, kemudian punya diabetes, ya kan? Maka nantinya, gitu kan? Bagaimana cara kita supaya GFR ini, ya, misalkan dia diabetes ya, supaya GFR ini tidak turun menjadi 60, berlanjut 2 tahun depan 30 misalkan, itu yang harus dicegah. Nah, ini penghitungan estimasi GFR untuk menilai seberapa parah level gagal ginjalnya. Yang paling banyak digunakan dan paling gampang itu adalah yang kedua ini, ya, rumus Koproff. Ya, rumus Koproff itu gampang sekali ya. 40 sudah konstanta, dikurangi umur dikalikan berat badan. Dibagi dengan 2 dikalikan dengan serum kreatinnya berapa. Ya, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya tinggal kalikan aja dengan 0,85. Hasil dari penghitungan ini dikalikan dengan 0,85 untuk wanita. Ya, jadi ketika GFR-nya diketemukan sekitar 60, ya berarti kita tinggal, ini di level berapa nih, gitu kan? Gagal ginjal. Oke, lanjut. Nih, nah terkait dengan prognosis ya, tadi saya bilang bahwasanya survival rate pada pasien gagal ginjal itu sangat rendah sekali ya. Nah, tingkat prognosis dan kecepatan kecepatan penurunan GFR itu tergantung dari beberapa faktor ya Bapak Ibu. Ya, kalau di sini ada beberapa buku ya. Ini saya lupa nih ngambil dari mana bukunya. Jadi dibandingkan atau dipasangkan dengan albumin ya pada adanya protein pada kencingnya gitu ya. Jadi kalau ada protein pada urin, pada kencing, pada urin itu lebih misalkan atau lebih dari 30 mg per milimol di sini, itu walaupun dia normal itu sudah di level kuning
ya. Kuning itu apa? Sorry, sorry bukan kuning, orange. Orange itu dia apa? High risk. Ya, high risk. Kalau kuning itu apa? Kuning itu moderat. Ya. Yang paling aman ya ini. Aman itu normal di sini. Ya. Ini ada beberapa ya. Jadi sebenarnya banyak prognosis ya. Cuma ada beberapa buku yang menghilangkan antara GFR ya, GFR dengan albuminuria ya. Ini semakin besar albumin atau protein yang ada pada urin, maka semakin parah ya. Atau semakin cepat terjadinya gagal ginjal gitu ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana patofisiologi dari CKD. Tadi sudah disinggung di depan bahwasanya kita ada etiologi ya. Etiologinya ada banyak ya, ada diabetes, ada hipertensi, ada lagi ada obat nephrotoksik dan autoimun. Maka ketika ada penyebab atau etiologi itu, maka akan merusak nefron. Ya. Jadi dia akan merusak nefron sehingga nefronnya menjadi akan terjadi kematian pada glomerulus, gitu kan? Nah, ketika terjadi kematian atau nekrosis pada glomerulus itu, maka sisa nefron yang sehat itu akan tambah bebannya, gitu. Ya. Jadi ketika nefronnya di sini itu nekrosis, ya, tidak bisa dipakai dan tidak bisa diperbarui, gitu kan, kayak kulit, maka akan terjadi yang namanya overload beban ya. Jadi yang sehat tadi itu, nefron yang sehat itu akan menjadi overload bebannya sehingga terjadi yang namanya inflamasi atau hipertrofi ya, dengan adanya sitokin ya kan, ada renin, angiotensin gitu kan. Nah, ketika lama-lama dia inflamasi dan hipertrofi, maka akan terjadi sklerosis pada sisa nefron yang sehat tadi itu ya. Kalau terjadi sklerosis kemudian berlanjut akan menjadi nekrosis ya. Jadi ini kayak lingkaran setan gitu loh. Jadi ketika di sini hilang, di sini sakit, kemudian dari sakit akan menjadi mati gitu kan, dari mati ke sini lagi nih. Jadi berputar terus sampai ginjal itu tidak mampu untuk memfiltrasi ya, sehingga jatuhnya pada apa ya, harus dicuci darahnya dengan alat artifisial dialisis. Kalau di luar negeri itu dialisis cuci darah itu 3 kali, kalau di sini karena saking banyaknya mungkin ya dan alatnya terbatas, maka maksimal 2 kali, sehingga banyak pasien yang jatuh pada kondisi situ ya kan. Banyak kan pasien itu kan situ harus dibawa ke D untuk dilakukan cuci darah kan? Dan selain ketidakpatuhan juga mungkin ya. Nah, terkait dengan manifestasi klinis ya, di beberapa buku memang tidak menyebutkan secara stadium ya, tapi saya menemukan buku yang bagus gitu kan, itu ada yang menyebutkan gejala itu per stadium ya. Contoh di sini pada stadium 1 dan 2 itu banyak pasien gagal ginjal itu dia yang asimptomatik, tidak bergejala gitu kan, tidak ada gejala poliuria atau mungkin anuria gitu kan. Kemudian ya masih levelnya masih normal, misalkan ada hipertensi. Jadi kebanyakan tidak bergejala ya. Kemudian kalau sudah di stadium 3-4 itu kan ada gejala anemia, perdarahan, ada perikarditis, nafsu makan menurun, nah, kemudian kelainan pada kalsium, metabolisme fosfor, kelainan natrium. Ini kalau diperiksa secara laboratorium ya, itu akan muncul gejala seperti ini. Nah, biasanya yang pertama kali muncul itu adalah anemia ini.
ya, karena kan ginjal itu salah satu tugasnya selain filtrasi itu adalah pembentukan eritrosit sel darah merah. Dari mana? Dari eritropoietin. Dan eritropoietin itu kalau ginjalnya nggak sehat ya maka akan sedikit. Kemudian lanjut ya, jika ini tidak tertangani dan berlanjut, maka penyakit ini akan masuk pada stadium 5 ya, atau SRD, end stage renal disease. Ya. Jadi stadium 5 itu adalah gejala, semua gejala yang ada pada ini ditambah dengan kejadian uremia. Ya, uremia itu adalah ini, namanya ini uremia. Uremia itu munculnya urin ya, karena saking banyaknya itu kan tidak difiltrasi oleh ginjal, maka dia akan keluar melalui kulit kayak butiran garam ya, yang muncul di permukaan kulit. Nah, ini namanya uremia. Nah, biasanya pada pasien dengan uremia itu nggak sadar orangnya ya, nggak sadar ya. Nah, ini uremia ya. Jadi kalau ada pasien datang dengan kondisi nggak sadar ya kan, kemudian ada semacam kulitnya seperti ini misalkan ya, atau mungkin secara laboratorium juga sangat tinggi sekali ya, maka ya sudah, itu sudah masuk pada stadium ya. Ini beberapa, ini saya ambil dari bukunya Mas ya. Ini adalah clinical presentation ya, atau kondisi klinis pada setiap fase, pada setiap level ya. Kondisinya seperti ini ya. Kalau di gagal ginjal itu, di mana GFR-nya kurang dari 15 itu, yang mengharuskan dialisis itu ada uremia dan ada cardiovascular disease ya. Bahkan tidak hanya ini, bisa saja terjadi gangguan pertukaran gas misalkan ya, sehingga asam basa pada darahnya juga akan tidak stabil ya kan. Bisa terjadi yang namanya alkalosis, asidosis ya kan. Situ sudah ya. Kemudian bagaimana komplikasinya? Nah, komplikasinya kalau saya bilang komplikasi pada pasien GIK itu sangat kompleks ya, sangat kompleks sekali komplikasi ya, karena memang karena ginjal itu adalah salah satu organ vital dalam tubuh kita yang implikasinya itu adalah sistemik, maka ketika ginjal ini terganggu maka akan terjadi gangguan secara sistemik juga gitu. Nah, contoh kan ya, ada anemia, ada hiperkalemia kan. Jadi dari adanya penurunan atau massa nefron tadi itu, di mana glomerulusnya terjadi hipertrofi itu, maka akan terjadi hiperkalemia karena kalium nggak dibuang kaliumnya. Ya. Bapak Ibu tahu sendiri bahwa kalium itu sangat penting ya, sangat penting. Kondisi hiper ataupun hipo itu kan akan mengganggu otot, ya kan? Baik itu otot jantung, ya kan? Kemudian otot yang lain, ya. Jadi bisa saja kalau ada hiperkalemia akan terjadi aritmia, ya kan? Aritmia. Saldo saya kan 0. Betul. Ya, untungnya gitu. Apa enggak ya? Hikmahnya begitu, saldo 0 itu. Ya. Regulasi bikarbonatnya nggak jalan. Ya kan? Belum lagi gangguan pada tulang karena aktivasi vitamin D-nya tidak memadai, terjadi osteoporosis. Maka pada pasien dengan GGK itu sangat rentan sekali terjadinya patah tulang, fraktur. Jadi kalau sudah kondisinya sudah lansia ya,
Jadi sangat kompleks sekali, Bapak Ibu. Sangat kompleks sekali. Ya bahkan bisa terjadi kematian ya secara tiba-tiba, kan gitu. Ya. Oke, lanjut. Ya, nah ada beberapa intervensi yang bisa diberikan dari adanya komplikasi itu. Yang Bapak Ibu mungkin sangat paham bagaimana protokol, terutama di ruang HD ya, bagaimana protokol pencegahan komplikasi misalkan itu sudah Bapak Ibu sudah tahu, ya kan? Anemia mungkin induksinya dengan vitamin misalkan ya. Kemudian ketika ada hiperkalemia ya maka harus didialisis dan sebagainya. Ya, ini ada beberapa intervensi di sini ya. Dan untuk yang mungkin resiko untuk patah tulang mungkin diberikan induksi vitamin D ya, sehingga penyerapannya dan pembentukan dari kalsiumnya itu bisa lebih cepat gitu kan. Nah, kemudian ini beberapa intervensi yang dapat diberikan ya. Bapak Ibu nanti mungkin bisa baca sendiri ya, mulai dari bagaimana parameter dari problem ya. Kalau anemia itu ya berarti hemoglobinnya rendah ya kan. Kalau misalkan malnutrisi kita bisa ukur dari mana? Bisa dari berat badan ya kan. Kemudian bagaimana albuminnya, kemudian bagaimana riwayat dietnya. Ini bisa ditemukan dan dilakukan koreksi di sini. Ya. Jadi kalau anemia itu bagaimana koreksinya di sini? Kita harus tahu bahwasanya pada pasien dengan GGK itu berapa nilai yang harus dilakukan, misalkan transfusi darah misalkan. Nah, itu kan di sini ada di sini ya. Ini lebih klinis ya. Maka nanti Bapak Ibu yang terutama yang ada di ruang HD ini bisa sharing nanti ya. Oke, lanjut ke asuhan keperawatan. Ya, asuhan perawatan berarti ya 5 tindakan ya, mulai dari pengkajian sampai pada dokumentasi. Kan? Nah, di pengkajian yang harus kita lakukan ya, ketika memang pasiennya dicurigai terjadi gagal ginjal kronis ya, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah mengukur tekanan darah, karena tekanan darah hipertensi itu juga menjadi etiologi ya dari terjadinya gagal ginjal kronis ya. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium terkait dengan serum kreatinin ya untuk mengestimasi GFR ya. Kan tadi itu di awal bahwasanya kalau GFR itu munculnya rendah misalkan ya selama 3 bulan terakhir, maka kan kita sudah bisa memastikan bahwasanya ini orangnya sudah mengarah pada gagal ginjal kronis dan harus dilakukan perawatan ya. Kemudian apa yang harus dilakukan juga ada yang namanya ACR tadi itu ya, albumin to creatinine ratio kan. Kemudian mungkin bisa kita melakukan pemeriksaan mikroskopis pada urin untuk apa? Untuk menemukan protein ya enggak? Iya. Kemudian ada pemeriksaan sedimen ya, untuk memeriksa apakah ada sel darah merah atau sel darah putih pada urin. Ini sering terjadi pada pasien dengan gagal ginjal. Ya, kan harusnya nggak ada di sana sel darah merah putih. Ya. Nah, kalau sudah ketemu ini ya, maka kita bisa memastikan pasiennya mengalami gangguan. Ya. Urusan nanti apakah akut atau kronis ya, kita tinggal mengevaluasi selama 3 bulan tadi itu. Ya. Kemudian ada beberapa pasien yang mungkin ada pemeriksaan tambahan ya, misalkan kita melakukan yang namanya USG ya, ini pada pasien dengan gejala obstruksi pada urin
ya, infeksi ya, atau pada histori keluarga dengan polycystic kidney disease ya. Kemudian kita bisa melakukan juga pemeriksaan pH kan. Kemudian juga misalkan kita bisa melakukan pemeriksaan H3OH, HC3OH ya, bikarbonat untuk menentukan apakah karbonatnya naik atau turun, sehingga kita bisa memprediksi ya pasiennya ini mengalami asidosis maupun alkalosis ya. Nah, ini juga beberapa pengkajian ya, beberapa pengkajian yang bisa dilakukan ya, mulai dari review of system ya kan, kemudian apakah ada comorbid ya kan, comorbid bukan comorbid ya, apakah ada penyakit penyakit tambahan ya, kemudian ada past medical history ya kan, kemudian ada family history of kidney disease ya kan, ini terkait dengan riwayat penyakit keluarga ya, atau riwayat penyakit dahulu. Oke, lanjut ya. Kemudian, nah, Bapak Ibu, pada pasien dengan end-stage ya, renal disease itu pilihannya cuma 3, ya, pilihannya cuma 3. Yang semua pilihan ini nggak nyenak, ya. Jadi perawatan pada end-stage itu nggak enak sama sekali, 3. Jadi satu adalah pasien harus dialisis, ya, baik itu yang hemodialisis dialisis yang biasa ya, atau dengan CAPD ya, dengan peritoneal dialisis ya. Kemudian yang kedua adalah transplantasi organ, di mana walaupun ada penggantian organ, besar kemungkinan tidak cocok ya, dan tidak berhasil juga ya. Kemudian ya kalau 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka pasti pasiennya akan mengalami kematian ya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa intervensi ya Bapak Ibu terkait dengan asuhan perawatan ya. Intervensi yang bisa diberikan ya, walaupun intervensi yang diberikan itu harus sesuai dengan kebutuhan pasien ya kan, dan harus sesuai dengan gejala yang ada pada pasien ya. Jadi intervensinya sebenarnya kompleks sekali ya, intervensinya ya. Tidak semua intervensi keperawatan itu bersifat fisik ya, justru pada pasien gagal ginjal intervensi secara psikologis itu lebih dibutuhkan untuk meningkatkan, misalkan meningkatkan kualitas hidupnya ya, kemudian menurunkan stres, menurunkan nyeri, meningkatkan motivasi. Itu lebih penting sebenarnya daripada intervensi secara fisik kan? Nah, ini beberapa yang bisa dilakukan untuk mencegah komplikasi intervensinya ya. Yang pertama adalah pembatasan diet ya kan. Jadi dietnya diatur ya. Dietnya itu apa ya, terkait dengan jumlah, jenis, dan jadwal, sama kayak pasien diabetes gitu ya. Jadi kita harus mengajari ya mengajari pasien itu apa sih yang boleh dimakan, yang jumlahnya harus berapa yang dimakan. Itu mungkin jadi tantangan buat kita ya kan. Kemudian bagaimana pembatasan cairan. Nah, sampai sekarang ini memang pembatasan cairan itu nggak tahu ya kalau di ya. Jadi pembatasan cairan itu kan kita hanya bilang ke pasien minumnya sedikit kan, sedikit itu seberapa, itu kan harus diberitahu berapa. Kalau perlu kita mungkin bisa menghitung itu ya. Jadi misalkan dengan GFR 60 gitu kan, itu
dalam 24 jam itu berapa kebutuhan sehari dia dengan aktivitas yang mungkin tidak beraktivitas berat ya. Nah, itu bisa dihitung berapa sehingga pasien itu komplikasinya tidak dalam komplikasi. Kadang-kadang kalau dia tidak patuh pada cairan itu pasiennya akan gitu kan. Kemudian terkait dengan pengobatan, nah ini juga banyak pasien yang mungkin kita perlu intervensi terhadap kepatuhan pengobatan dan yang lainnya terkait dengan kebebasan ya. Nah, efek treatment pada pasien GGK karena kompleksnya perawatan pada pasien GGK, maka efeknya itu sistemik juga ya, banyak, mulai dari berefek pada sosial, kemudian psikologikal, fisikal, ya. Mana keempat aspek ini itu masuk pada quality of life pasien, ya, quality of life atau kualitas pada pasien, ya, mulai dari fisikal. Nah, fisikal itu apa? Ya, banyak pasien GGK itu yang misalkan sulit untuk tidur, ya kan? Kemudian ada banyak keluhan terkait dengan kelemahan, mual dan muntah, konstipasi, ya kan? Kemudian pain, ya kan? Tidak hanya fisik, maka dia ketika banyak sekali perawatan dan dia tahu bagaimana prognosisnya, itu kan pasti akan menimbulkan kecemasan, kemudian depresi, bahkan ketakutan, ya kan? Sehingga akan berefek pada mana? Pada spiritualnya, ya kan? Mulai dari dia tidak punya harapan, kemudian penerimaan dirinya juga akan rendah sekali, ya kan? Kemudian fase berdukanya itu panjang sekali. Itu kan akan berakibat juga pada fisikalnya, enggak? Kalau secara psikologis dia sudah nggak sehat, kan pasti secara fisik juga nggak sehat, ya. Kemudian belum lagi sosial, peran dia karena terus mengalami perawatan terus, ya, maka dia akan banyak sekali efek pada sosialnya, mulai dari finansialnya, ya kan tidak sedikit pembiayaan untuk itu, ya kan. Kemudian caregiver burden, kan. Caregiver burden itu apa? Ya, kadang-kadang kita itu sebagai caregiver itu apa ya? Bukan hanya kita ya, bahkan dengan caregiver di keluarga itu juga merasa tertekan juga ya. Kalau pasien tertekan, kita juga tertekan juga kan. Bagaimana kelanjutan dari penyakit ini dan bagaimana, kemudian bagaimana prognosisnya. Itu kan menjadi beban juga buat family, keluarga, dan kita sebagai orang, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa sebenarnya fokus utama pada pasien yang sudah end stage, ya, artinya sudah level 5 itu, ya, maka kita harus beralih pada perawatan yang tadinya invasif itu ke paliatif, ya. Nah, perawatan paliatif itu ada 5 komponen. Yang pertama adalah kompetensi, kemudian ada kolegialitas, artinya perawatannya harus multidisiplin nih, ya, mulai dari perawat HD, kan, dokter HD misalkan, ya, kemudian misalkan nutrisinya memang nutrisi untuk HD misalkan, ya. Jadi harus ada semacam kerjasama multidimensi, ya. Kemudian ada communication, ada penting sekali untuk komunikasi pada pasien dengan, ya. Komunikasi itu apa? Komunikasi ya segala hal yang ada pada pasien itu kita komunikasikan. Bahkan ya, bagaimana pasien itu untuk meninggal misalkan, itu kita komunikasikan. Ada beberapa pasien yang dia mungkin tidak mau misalkan ketika dia ada dalam keadaan kritis, ya, misalkan
dia sudah henti nafas misalkan atau henti jantung, dia misalkan tidak mau untuk dilakukan RGP misalkan dan sebagainya ya. Jadi ada komunikasi ya. Kemudian ada continue of care atau perawatan berkelanjutan ya, ini harus berkelanjutan. Artinya apa? Ya harusnya kalau yang merawat ini ya orang-orang yang berkecimpung di perawatan ginjal ya, maka harusnya continue kan gitu ya. Kemudian ada compassion ya, compassion dan ada kasih sayang, dimana kita bisa memfasilitasi ya kasih sayang baik itu kita sebagai perawat maupun keluarga pada pasien kan gitu, sehingga dia punya semacam dukungan ya atau support system, sehingga dia punya harapan. Nah ini remember ini intinya sudah terakhir ya, jadi perawatan pasien dengan NSAID itu membutuhkan keahlian tidak hanya dalam perawatan medis ya, tapi juga dalam perawatan paliatif yang berfokus pada manajemen nyeri dan gejala lainnya yang tadi itu ya. Kemudian perencanaan perawatan dan perhatian pada masalah etika, psikososial dan spiritual. Jadi memang perawatan paliatif itu adalah perawatan holistik, Bapak Ibu. Jadi perawatan paliatif itu holistik. Holistik itu ya berarti semua aspek pada pasien itu kita perhatikan. Ya. Nah, kalau dilakukan perawatan paliatif, insya Allah pasiennya walaupun dia meninggal dunia dalam keadaan, kalau orang luar bilang dignity, kalau kita bilang husnul khotimah ya, itu yang memang fokus ketika kita merawat pasien dengan GGK ya. Kemudian kalau terkait dengan perawatan terkini, Bapak Ibu bisa lanjut baca di jurnal di Cochrane Library ya. Ketik aja di Google tuh Cochrane Library, di sana tinggal ketikkan, tapi ini bahasa Inggris ya. Jadi ketikkan NSAID analisis misalkan ya. Itu sudah banyak tuh intervensinya apa saja ya, mulai dari yang fisik maupun psikis. Itu banyak sekali tindakan yang bisa dilakukan ya, ini juga bisa menjadi bahan untuk Bapak Ibu mengambil tema skripsi misalkan ya. Bisa disini. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin sharing ya, jadi jangan sharing aja ya, sharing. Monggo. Ada Bapak Ibu yang mungkin dari ruang hati ini kita bisa sharing. Monggo. Mau Bapak Ibu yang ingin sharing bertanya mungkin nggak apa bertanya. Nanti untuk RPS saya akan kirimkan ke Bu Anita saja ya. Tahu orang-orang ini biar Oke, Bu Nanti masing-masing terus. Ada pertanyaan? Nggih. Nggih dah. Waalaikumsalam.
Nanin, Bu Nanin. Ada pertanyaan, Bu? Ada sharing, Bu Nanin? Monggo. Inggih Bapak, mungkin bisa dipastikan apa memang GGK ini memang faktornya yang paling ini juga kurang minum itu bisa pengaruh atau tidak nggih. Jadi mungkin memang apa cairannya kurang terus atau karena faktor minum-minuman yang biasanya kalau di masyarakat kebanyakan apa keranting deng apa ekstra jus itu. Ya, seperti itu ya Bapak. Ya, terima kasih Bu Nani pertanyaannya. Ini ada pertanyaan bagus dari Bu Nani. Jadi pertanyaannya begini, apakah kekurangan kurang minum, ya, itu dapat menyebabkan GGK? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Gimana nih? Ini fakta atau mitos sebenarnya? Kalau pasien kurang minum secara kronis ya, itu apakah dapat menyebabkan terjadinya gagal ginjal? Kemudian pertanyaan kedua lagi ya, ada kedua ya. Kalau minum kayak extra jos, kratik, deng gitu kan ya, itu apakah dapat menyebabkan gagal ginjal? Oh, silakan. Jawab. Ya, saya mau kembali ke slide ya, Bu. Saya kembali ke slide. Ya, saya kembali ke slide. Kita masuk di etiologi ya atau penyebab. Ya. Secara umum ya sesuai dengan teori ya penyebab terbesar itu kan karena ada diabetes ya, kemudian hipertensi ya kan, kemudian ada yang namanya primary glomerulopathy ya atau gangguan kongenital, jadi kongenital ya, kemudian ada nefropati obstruksi ya, atau penyumbatan pada nefron ya, kemudian ada pyelonefritis ya, kemudian tidak diketahui ya, ada juga yang tidak diketahui nih ya, kemudian ada polisis ya, kemudian ada asam urat ya mungkin tadi ya kalau kita bermain logika ya, bermain logika pasien yang mengalami GGK apakah bisa terjadi karena kurangnya minum ya? Kalau menurut saya bisa ya, kalau menurut saya bisa karena ketika pasien itu kurang minum ya, maka pasien akan mengalami kurang cairan secara kronis ya. Nah, dampak dari kurang cairan secara kronis itu juga pada ginjal. Ingat ya bahwasanya ginjal itu juga perlu makan ya, juga perlu metabolisme. Dari mana? Dari darah ya. Kalau kalau orang yang secara kronis atau sangat lama ya, dia kekurangan kekurangan cairan secara kronis gitu kan ya, maka lambat laun ginjal juga tidak memiliki perfusi yang baik juga ya. Jadi ketika kurang minum maka akan perfusinya juga akan tidak bagus. Kalau perfusi tidak bagus maka resiko terjadinya nekrosis pada nefron itu juga cukup bisa masuk akal juga gitu. Itu ya Bu Daning ya. Kemudian terkait dengan
apakah minum kreatin deng, minum extra jus itu juga menjadi penyebab? Ya, kita perlu tahu ya bahwasanya ada beberapa zat ya itu disebut dengan nefrotoksik ya, nefrotoksik. Nah, nefrotoksik itu berarti dia toksik terhadap nefron ya. Tadi disebutkan bahwasanya ada beberapa obat ya, ada beberapa obat ya, termasuk di sini ada NSAID ya, golongan antiinflamasi ya, itu ternyata dia punya efek nefrotoksik, efek yang ya, nah bisa saja kandungan dari minuman berenergi tadi itu punya punya zat yang mungkin mengandung toksik terhadap nefron, bisa saja seperti itu Bu ya. Itu mungkin penjelasan dari saja, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu nih ya. Bapak J. Ya, makasih Bu Nandri ya pertanyaannya ya. Misami Bapak. Mungkin Bapak Ibu yang ingin sharing ya. Jangan saya ini duduk di kursi aja gitu. Kalau Bapak Ibu ini kan sudah di klinis itu sebenarnya masif sekali informasi dan evidence terkait dengan bagaimana tata laksana gagal ginjal kronis terupdate. Karena saya memang bukan orang gagal ginjal ya, saya orang diabetes ya. Nah, pengabdian dan penelitian saya diabetes, jadi saya nggak banyak bicara. Mungkin Bapak Ibu yang rumah sakit tentunya mungkin ya, ruang HD mungkin ya, ini bisa sharing ya, tidak harus bertanya tapi sharing monggo. Sharing itu kan memberikan ilmu, nah, pahalanya banyak. Izin Pak bertanya. Oh, monggo Bu. Apakah seperti pasien hipertensi, diabetes, begitu ketika beliaunya tidak mengkonsumsi obat secara rutin begitu Pak? Maksudnya tidak mengkonsumsi obat darah tinggi secara rutin, obat kadar gula secara rutin, apakah juga menjadi pencetus adanya gagal ginjal tersebut begitu Pak? Ya, terima kasih Bu Nanta. Pertanyaannya bagus dan pertanyaannya ini logik sekali ya, ditanyakan bahwasanya apakah ketika ada pasien ya dengan ketidakpatuhan pada pengobatan ya, akan bisa menyebabkan gagal ginjal pasti ya. Ketika ada pasien dia hipertensi ya kan, kemudian diabetes, dia juga tidak patuh pada pengobatan ya, itu sudah banyak penelitian mengatakan ketika pasien baik itu hipertensi kemudian pasien diabetes, ketika dia tidak patuh pada pengobatan, gitu kan ya, maka efeknya apa? Efeknya adalah semakin cepat komplikasinya muncul, gitu ya. Nah, tadi di gambar sudah saya sebutkan bahwasanya salah satu etiologi dari gagal ginjal itu kan yang paling besar kan diabetes, ya enggak? Kan ada hipertensi. Nah, ketika pasien diabetes ini tidak mematuhi pengobatannya, maka semakin cepat dia mengalami komplikasi. Nah, salah satu komplikasinya bisa ke ginjal. Jadi itu Bu. Jadi sangat erat hubungannya. Jadi kalau tidak patuh pada pengobatan, baik itu pada pasien hipertensi maupun diabetes, maka akan mempercepat terjadinya komplikasi. Nah, komplikasinya bisa kemana-mana, bisa sistemik, bisa ke ginjal, bisa ke mata, ya kan?
bisa ke jantung. Nah, gitu. Terima kasih Pak Nita. Ya, Saya Pak, terima saya kasih. ingin bertanya Bapak. Pak Randy. Iya Pak. Ya. Oh, G, Kota Probolinggo Pak. oke. Ini Bapak, di saat saya pun ada pasien di saat di COVID, oke. Nah Pak, itu setelah cuci darah di saat pengiriman pasien ke HD, itu setelah selesai cuci darah, pasien itu kan sudah masuk ke ruang lagi, ke COVID lagi setelah 15 hari. Itu kulitnya menghitam Bapak. Minta petunjuk Bapak. Oke. Dan mata pun rabun juga. Ya. Itu aja Bapak, makasih. Terima kasih Pak Randy. Ya memang pada pasien yang cuci darah itu memang efeknya itu adalah memang kulitnya akan menjadi hitam. Ya. Jadi ada hitam kulitnya. Itu efek dari dialisis ya. Efek dari bukan efek dari dialisis sebenarnya, efek dari gagal ginjal sebenarnya. Ya. Jadi kenapa bisa menghitam? Coba ada jenengan kalau ke ruang HD itu pasti pasiennya itu akan yang sudah sering HD ya, sudah sering HD 1 tahun 2 tahun itu pasti pasiennya kulitnya hitam-hitam. Iya, benar Pak. Ya kan? Iya, betul. Ya. Itu bukan efek samping dari dialisis, bukan. Tapi memang itu karena gagal ginjal. Ya karena banyaknya ureum pada kulit, ada serum. Jadi intinya karena gangguan metabolisme ya, sehingga kulitnya menjadi seperti itu. Menghitam Pak ya? Iya, itu efek dari gagal ginjal tadi. Oh ya, berarti bukan gara-gara nggak cocok darahnya Pak? Bukan Pak ya? Bukan Pak, bukan. Kalau nggak cocok darahnya ya bahaya malah bisa. Iya. Dan bisa rabun juga Pak ya? Rabun ya, bisa juga rabun Pak. Ya, bisa juga rabun itu bisa terjadi pada pasien diabetes juga bisa. Ya, tapi pada gagal ginjal itu ya saya nggak tahu gimana patofisiologinya ya Pak. Oke Pak. Bisa ya sampai ke rabun. Kalau diabetes pasti bisa rabun. Kenapa? Karena akan terjadi sklerosis pada pembuluh darah di bola mata, di retina, kan? Tapi kalau gagal ginjal ke rabun, saya belum tahu nih patofisiologinya dari mana kan, gitu kan? Atau mungkin dia juga punya diabetes mungkin Pak. Nggak tahu. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Bapak. Oke, Pak. Nah, jadi kulitnya hitam itu memang sudah biasa. Kenapa? Karena memang ya banyak sisa metabolisme yang tidak dibuang, gitu kan? Sehingga akan representasinya atau hasilnya adalah kulitnya akan hitam-hitam. Ya. Dan gatal biasanya Pak kulitnya Pak, bukan hanya hitam, gatal juga dia. Iya, gatal seluruh tubuh Pak. Iya, karena apa? Karena hasil metabolismenya banyak di kulit. Masuk malam. Oh, penyebab dialisisnya itu berarti Pak? Bukan Pak ya? Bukan Pak. Bukan. Nah. Siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau Randy kebanyakan ilmu hitam itu Pak. Oh berarti termasuk Mas Fajri. Berarti bahaya juga Pak ya, kayak SS di luar yang Chandra sih. Kuku Bima itu berarti kan bahaya dengan gagal ginjalnya Pak ya? Bisa saja begitu Pak. Cuma kan kita perlu ya. Tapi kalau pada pasien yang mungkin kerja ya masa mau minum Kuku Bima tiap hari kan enggak tahu Pak. Iya. Mas Chandra itu Pak biasanya Pak. Oh gitu. Iya. Biar acaranya Randy. Biar cereng ya Pak ya. Biar cereng. Ada Pak, ada yang begitu. Biasanya bapak ibu yang di Non Sewu, yang di sawah-sawah itu biasanya minum Kuku Bima setiap hari. Iya.
Kalau nggak minum itu nggak seger, Pak ya. Betul, katanya begitu informasinya, Pak. Ya, itu kan doping ya, doping. Untuk biar kuat mencangkul katanya Pak. Iya, sapinya dari sana. Ya. Biar staminanya full. Itu berarti kemakan iklan, Bu. Ya, Iya, sugestinya ngaten. Iya, makanya bahaya iklan-iklan itu. Menambah lapangan kerja, Pak. Motivasi Pak Mas Chandra itu pengidap kuku Bima loh, Pak. Izin Pak, boleh bertanya lagi. Wanita. Pada pasien GGK, kenapa pemasangan kateter dialisisnya kok kebanyakan di Klaim. Kok tidak di tempat lain begitu, Pak? Iya ya. Saya juga bertanya juga kenapa di situ ya. Nggih. Mungkin karena berdekatan dengan ginjalnya, Mbak. Saya nggak ya. Coba. Nah itu kan benernya kan dokter yang ya. Maksudnya si itu kan dokter ya. Terkait dengan kateter dialisisnya itu. Iya kan, dokter Chandra biasanya itu. Chan sunat kok Chan, superin Chan. Sekarang nih, Pak. Ya Allah. Mulai kapan dek kalau Bu? Mulai kapan? Kaget. Biar lebih gampang ya. Begitu nggih, Pak? Iya. Karena kita lihat dari kebanyakan pasien-pasien, kateter dialisisnya terpasang di Sebelah kiri ya. Iya, betul gitu, Pak. Ya. Kok tidak di tempat lain begitu? Jadi komputernya ya apa? Ini sebelah kiri iki. Teko dukune neng kono, Mbak. Jadi membuat penasaran kenapa kok. Ya, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Cukup ya wanita dan teman-teman ya. Terima kasih. Sudah 60 nih. Terima kasih ya. Ini ya sebenarnya kan kita hanya remembering saja ya. Terima kasih Pak atas ilmunya Pak. Materinya sangat menarik Pak. Menarik banget Bu. Matur thank you. Iya Mas Chandra. Mau tanya Pak. Pak Idom. Ini tentang fenomena sekarang kejadian gagal ginjal pada anak, apakah sama kasusnya dengan kejadian pada orang dewasa pada saat ini? Terima kasih Pak Idom ya. Kejadian gagal ginjal pada anak yang kemarin fenomena itu bukan kronis Pak. Itu bukan kronis ya. Itu gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut yang banyak itu ya. Gagal akut dari mana? Dari obat yang nefrotoksik. Ya, jadi ada kandungan di obat tertentu yang sudah disebutkan itu ternyata kandungannya itu merusak ginjal. Ya. Dan itu termasuk gagal ginjal akut juga, Pak. Ya, tapi kalau diteruskan ya, itu komplikasinya bisa ke kronis, Pak. Gitu. Kalau masif sekali kerusakannya, maka otomatis dia sudah akan kronis. Kan kerusakan pada sel-sel nefron itu kan irreversible Pak ya, jadi kerusakan pada sel-sel nefron kan reversible, tidak bisa kembali ya, sama pada pasien dengan stroke iskemik misalnya ya, atau mungkin ada IMA ini kan nekrosis pada miokard jantung itu kan tidak bisa diperbarui, sama juga dengan nefron. Kalau nefron sudah mati nekrosis maka dia tidak bisa kembali lagi gitu. Ya, jadi fenomena yang kemarin itu lebih ke gagal ginjal akut. Ya, apakah nanti akut bisa menjadi kronis? Sangat bisa sekali. Ya,
Kalau GFR-nya sudah turun misalkan ya, ada yang mengatakan kurang dari 60 itu irreversible. Ya, jadi kalau saya tunjukkan lagi. Ya, ada beberapa oke. Ya, jadi kalau dia sudah ya, jadi kalau sudah di bawah ini, di bawah 60 ya, itu dikatakan irreversible, Pak. Ya. Jadi kalau ada anak yang ketika dia kena AKI tadi ya, kena gagal ginjal akut ya, kemudian dihitung GFR-nya dia sudah kurang dari 60, itu bisa dikatakan irreversible, Pak. Artinya apa? Dia sudah nggak bisa lagi kembali ke 90, irreversible. Tapi kalau dia masih 85, masih 80-an gitu kan, itu masih bisa kembali, masih reversible gitu. Tapi kalau sudah dia ke bawah 60 ini ya, itu irreversible gitu. Ya, dan bisa menjadi GGK. Itu Pak, fenomenanya begitu. Oh, berarti kronis akut berarti Pak ya? Ya, lebih ke akut Pak. Ya, karena dikatakan kronis kalau 3 bulan berturut-turut. Pak, kalau akut apakah harus juga cuci darah nggih? Nggih, Bu. Iya. Ya, kalau ada biomarker yang bermasalah dan mengganggu, itu sebaiknya dialisis juga sebagai dialisis. Oh ya, dialisis akut berarti ya. Iya. Menentukan ya. Dialisis itu kan tidak hanya pada pasien gagal ginjal ya. Banyak sekali tindakan yang mungkin bisa dilakukan dengan dialisis ya kan. Misalkan ada dialisis untuk mengeluarkan batu ginjal ya kan. Itu kan bisa saja. Oh, gini. Ya, jadi kalau batu ginjal masih kayak butir-butir gitu bisa Bu pakai dengan dialisis. Iya. Tapi kalau sudah besar-besar bisa harus dipecah itu. Ya, sementara itu dulu. Oke. Terima kasih. Ada lagi mungkin pertanyaan terakhir mungkin? Sudah tidak ada, Pak. Sudah nggak ada ya? Oke. Jelas sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Absen, Pak. Apabila ada materi yang mungkin kurang jelas dan mungkin kurang dalam ilmunya, saya mohon maaf. Saya Kisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absensinya nggak usah, Pak. Absensinya pakai itu tadi, Pak, yang di set. Cukup satu aja. Oh, nggih, siap. Foto ya, bukan ya? Mboten, Pak. Itu foto linknya. Pakai link. Pakai link. Siap. Iya, soalnya mantap kan pakai link. Mantap pakai link, Pak. Ya wis lah, aku sih rat luka rek. Foto aku nyunat. Terima kasih. Aku nyunat Jan. Aku Iwa, aku jalur sunat ceri. Oh ya, teman-teman, mohon maaf terkait penugasan yang nantinya terkait penugasan yang nantinya akan diberi tugas per kelompok, ya kan ya? Oh, ada kelompok, Mbak? Ya, maksudnya apakah tetap pakai kelompok kita yang kemarin waktu penugasan Bu Iin atau gimana? Manut aku. Biar tidak berganti pasangan, ya. Oh, gitu, benda bosan ya. Komunikasinya enak gitu loh, kan sudah. Enak, aku baik Chandra wis. Menurut. Kalau setuju yang lainnya mohon. Setuju. Jadi tetap pakai grup yang kemarin. Yang kemarin. Yang kelompoknya Bu Iin ya. Ya Pak Idom ya. Pak Idom.
Halo, absen. Mereka mare. Ini kelakuan gue. Absen Pak Idom. Ada linknya. Selamat. Link bro, link bro. Foto ya. Cepat pulang Pak Idom, ada yang mau sunat Pak Idom. Tidak usah. Iya, mau lewat denger lah. Sudah ini berarti ya? Penugasannya gimana? Per kelompok itu berapa? 10. Ya. Terus Per kelompok ada 10. gimana ini? Ada yang 10, ada yang 11 berarti ya? Kan kita Sama kayak kemarin dah Bu, yang pas Ya. waktu kelompoknya nyabuin biar enak nggak bingung-bingung lagi. Ya betul. Aku bek sopo. Sama kemarin pasangannya siapa Mas Renzi? Siapa tuh? Di kota berarti 10 ambek 8 Red. Pak Idom. Ya. Cepat pulang, Pak. Mari ya. Ini Fogging. mau sunat ya? Ayo kok payah tanggung nyemprot deh. Fogging. Ya, Ayo, fogging. siapa yang mau sunat kita? Siapa yang mau sunat? Maaf, teman-teman ini anu ya. Nanti jam 4 lanjut lagi atau gimana? Apa? Keluar dulu aja ya? Keluarga ya? Nyono. Udah selesai. Kalau telat gimana ya? Kalau telat ya? Kalau telat, enggak apa-apa. Ada linknya. Tinggal Soalnya ini takut mau ada kitan dadak. Sudah saya kirim di grup besar. Kelas BCD absennya. Ayo dah. Aku keluar dulu ya. Ya, mau teman-teman kalau mau istirahat dulu. Nanti kembali lagi jam 4 nggih. Ya, siapa ya? Bangun. Jangan tekan. Sil. Oi. Udah ya. Tidak ada anunya. Udah selesai nih. Sudah selesai Bu Nani. Ya. Kata petaninya macet bisa nih. Digital lu lah ngirim sud, Pak. Tahu sih ngirim sud kok nih berapa kok? Tahu itu. Udah buku ini ini udah ada. Umum itu. Iya. Yang kemarin. Teman-teman izin bertanya, ini nanti lanjut lagi jam 4 atau gimana? Ada? Ya, terima kasih. Kemarin. Mas Dom. Berapa dulu, Pak? Ya, Mas ya. Lah. Keluarga ada kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aman, keluar kok, itu pintu. Keluar kok. 281 289. Kemudian enggak usah itu sesuai 18 397 735
Teman-teman izin live dulu ya. Lanjut nanti jam 4 sore ya itu ya. Maternitas nggak nanti ya? Saldonya mau tak kayak nawamu ya. Print out. Ya ini ada kok. Masuknya bener nih. 10 812 935. Yang ditransferkan? Ini loh ke atas ini. Mbak nih kalkulator. 59786 tambah 59786 tambah 281 285 281 289 terus 18 106 397 050 735 678 129 826 649 128 151 463 605 853 562 577 324 564 800 591 281 289 44 651 670 765 993 880 778 953 1016 1016 ya 967 216 376 389 477 324 564 259 651 649 123 78 006 75 ya 10 4 9 4
Iya itu sama bu. Itu hitungannya hikmah yang dikte. Itu cocok Megi. 10 494 613 ya. Ulangi. 10 neng ngendi selisihe? 812 Kayak kurang siji deh iki. 4 iki. Kurang siji. Cocok 18. Nah, cocok bisa. Kalau saya 6.000. Itu piro? 24 318. Oh, iya cocok ya. Iya. Itu berarti kayak kurang siji deh. Nek tak bentuk ya 5 sampai 29 itu 24. Iya. Piro? 25 kurang siji. Tiga 24-nya ada 2. Iya, itu yang begini. Ya, 18, 397, 735, 129, 649, 151, 605, 562, 324, 800, 281, 44, 670, 993, 78, 1016, 216, 389, 324, 259, 649, 78, 75, sama 59. Berarti 5 ke 29 itu 25. Karena itu koma-koma gitu kalau diklik itunya bu. Gue kalkulator terus itu 10 494 613 kurang 613 berarti aku rasa berang yang kurang siapa aja? Dia aktor ya wes tak sepiro leku aktor ya Allah oleh 1 juta kok ini emas ngono pindoan ini kon wis mari apa dorong prinsipmu iya mau aku piye kita kurang nuril wis belum 700 wis iya terus ketiga ini 497 Ini 191 mau kan dibulat no, 190 katanya. Jika yang beli daerah itu apa? 75 daerah dia kan. Komane abaikan nek wis suwe mit. Nih, 605 pas 97 ngono lho.
Serno ada tekorake. 90, pas 97, 190, 30 itu. Mbak langono sing saldo mau piro? Saldo sik piro? 3. Saldo saya ini. Terus sing joli duitku sapa? Kan di rekeningnya Bu Rati. Oh iya, ini Bang Jati. Di rekening Bang Jati. Iya, saya bingung juga. Terus awak punya apa? Bulatkan di sini Mas ya. 4 3 kali 2. Tak tambahkan di sini. Iya. 4 86. Dikurangi saldo 300 kilo 3, 2, 4 gak usah belakangnya wes ya. 1.084.000. Mandiri ya? Bifes Bu, Bifes. Biayanya 2,5. Kosong 122. Kosong 122 98 7043. Kira berapa tuh? 1084. 1084. BI face aku iku yo anu wis sampe. Iya kan 2,5 Bu. Iya. Ya Allah, ya Allah. Gak mulai-mulai sampai jam 3 kelakuan. Ngenteni aku. Gak aneh-aneh iki. Aneh. Duitku paling sithik. Ya Allah, ya lucu iso garap liyane nek wis oleh indikator putus barang-barang aku. Lanjut Bu, tinggal yang belum Bu ini ya, nomor rekening. Untuk aku nggak ngerti saldo bisa tiru nanti nggak stres aku. Oh iya kan? Iya. Bener aku ngerti saldo aku apa ngeluh itu? Kok saldo itu tambah sidik kata makan? Makanya punya saya tak kosongin dulu gitu. Ngeluh aku kayak ini saat aku nanti kosong. Aduh, aku mau udah 16 juta biro. 16 juta lah. Sono ae wis percapot. Di buku lah Bu, di print. Alah, tidak. Aku itu gak ngecek saldo. Terakhir kok gak ono saldo. Bukan rekening yang lihat. Saldo 16.945 gitu. Malah dikira 16.500. Sekarang mana gara 15 juta. Aduh, karena dua remah ya. Apa itu Bu? Minus. Ini ATM pasar baru siapa? ATM pasar baru itu yang tadi Bu. Ini oh iya. 29. Ini bodoh ATM pasar baru 21. Seminggu yang lalu. Dan aku belum pernah pasar lagi. Ya apa itu ceritanya? Bingung. Aku mau nyoba 200 ini. Ya podo wajar berarti. Kan ingin nyoba 200 ning ATM.
dari dia sama bukan itu juga biasanya. Ya, tapi sama kurang atus loh. Ini tambahan seket kalau udah kumpul ini langsung hilong. Lo boleh ewu. Jadi kalau duitku macet. Sama kurang atus ewu gitu. Ada ini. Mungkin nggak rekor. Bu, rekor ini. Yang berserius. Rekor. Rekor masalahnya makanya goleki. Kok ndak ono. Kayak tadi yo, anu print out kuingi yo. Oleh itu web dengan dompet ini yo. Iki ketok ya. Ono ono. Makanya aku kalah belajar. Bisa kepar ya? Itu kan kepar. Tapi transfer aku kan ya, nah ada sih transfer ke Anda kan ya? Aduh. Udah dia lo mau yang kayak apa dulu? Cash ya? Cash. Terus bayar itu mami? Ya yang cash itu kan yang ini kan pakai uangnya bulatnya. Iya. Nggak ada sih lari kan? Beli dimsum. Dimsum, oh iya ya 30.000 dimsumnya coba. Iya. Sama kan kalau 10.000 tadi lagi itu aja belum saya bayar Anda. Link tadinya. Saya berapa itu? Udah usah masa omblong aku aja. Ini ada sama omblong. Wah, langsing kemarin. Asar. Langsing. Urusan apa aku mbak? Tadi Wah, tuh terbaik. kawanan mau koro-koro mau meninggal video itu. Yo gak ono tak aku ini lo juga duit 200.000 mit dari pencetin. Nah, ono di tas. Nah, aku ini kalau gak nggak dompet kok iki tok.
Enggak, yang tadi pagi jam 10 itu. Oh, soalnya kayak tas Mbak Lia itu. Tas masuk ya. Iya. Tak kira apa maneh, wis mari kok sik durung mari. Sik lembur sebelah ya kan cara kronologi. Asumsi. Yo kemerintih yo ben wong sing resiko pasien karo awake dhewe. Arepe piye? Mancene ndak iso, kepuasan iku ndak iso dihubungno karo keselamatan. Ya ndak bisa lho. Iya. Wong kan tidak pernah puas lho, Mas. Makan itu omongan sekolah ke BCS tidak dilayani, iya kan? Iya masih ngerotok macam ning aku BPJS di Jakarta loh, bayangkan. Terus jaluk dilayani gratis ning kene, polahe wis takokne BPJS boleh mana saja gratis. Masalahnya dia kunjungan 2 kali, aku glasiono kan 90.000. Simpusnya keluar pembayaran, terus yang ngomong ganteni dong. Aku udah ngomong aja ke BPJS, Bu. BPJS kan ngomongnya 3 kali nih.